Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video statement Bung Toel, Indra Safri lebih baik daripada Sintayong. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Kok bisa akhirnya Pak Erick Thohir memberikan respon terkait dengan kekalahan timnas Indonesia atas Uzbekistan dan kegagalan timnas Indonesia di Piala Asia U20 ini, tau nggak? Dan bagaimana responnya? Sumpah responnya dianggap sangat lembek oleh para netizen dan para supporter timnas Indonesia. Gila. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, usai timnas Indonesia kalah telak 3-1 atas Uzbekistan, akhirnya ketum kita PSSI Pak Erick Thohir memberikan respon terhadap kekalahan ini dan kegagalan timnas Indonesia di Piala Asia ini, tau nggak? Dan para netizen mengatakan bahwa respon dari Pak Erick Thohir sangat lembek, tau nggak? Ya, dikutip dari berita ini, Pak Erick Thohir memberikan respon atas kegagalan timnas Indonesia dan kegagalan timnas Indonesia atas Uzbekistan. Menurut Pak Erick Thohir, kekalahan ini dan kegagalan ini akan menjadi pelajaran berharga buat timnas Indonesia, khususnya U20. Dan apa kelanjutan dari Pak Erick Thohir? Ya, Pak Erick Thohir akan melanjutkan program-program yang ada di U20. Mungkin TC lagi. Dan bagaimana respon dari netizen Indonesia? Ya, netizen Indonesia mengatakan bahwa respon tersebut sangat lembek karena yang harus dilakukan oleh Pak Erick Thohir adalah mengevaluasi Indra Safri, bukan TC lagi. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar. Jadi sebagai pembuka pemantik diskusi, buat Bung Tris juga mengomentari, kalau gitu Indra Safri lebih bagus dong dari STY, Bung Tris. Semua yang anti STY masuk paret. Ya, semua pihak yang anti STY, yang benci STY, yang kemarin minta STY out, semuanya masuk paret. Kenapa masuk paret? Karena goa penuh. Kemarin kan timnas U20 kalah 3-0 dari Iran. Mereka semuanya masuk goa. Nah, sekarang Indonesia kalah 3-1 dari Uzbekistan dan tersingkir dari Piala Asia. Jadi orang-orang ini akhirnya masuk ke paret karena goa udah penuh. Nah, ada sebagian tuh nggak dapat kebagian tempat di goa, nggak dapat kebagian tempat di paret. Akhirnya daripada mukanya malu, mereka menyalahkan STY. Kenapa Indonesia kalah? Semua ini gara-gara salah STY. Kenapa salah STY? Iya, soalnya STY kan tahun 2023 ketika melatih itu berhasil menahan imbang Uzbek. Padahal Uzbek adalah juara di turnamen itu. Uzbek diperkuat oleh Kusanov yang sekarang main di Manchester City. Jadi ekspektasi fans timnas terhadap timnas sekarang itu ya tinggi, minimal imbang. Ketika Indonesia kalah dan tersingkir, akhirnya dikritik habis-habisan lah. Makanya mereka nyalakan STY. Gara-gara STY, ekspektasi supporter timnas jadi tinggi. STY yang salah. Oh iya, STY memang salah ya kan? Salah STY, bukan salah pelatih. Coba kalian cek paret kalian wey. Siapa tahu paret kalian penuh sama orang-orang ini ya. Salam di Mateo. Gua kecewa sama Indra Safri. Kenapa kecewa? Tonton sampai habis biar gak gagal paham. Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Safri baru saja menelan 2 kekalahan di Piala Asia U20. Yang pertama kalah 3-0 dari Iran. Tentu dengan kekalahan itu, Timnas Indonesia U20 harus menang di laga selanjutnya kalau ingin lolos ke fase gugur. Tapi pas pertandingan kedua, yaitu lawan Uzbekistan, yang targetnya kita wajib menang, malah kalah 3-1. Yang bikin kecewa apa? Nah ini. Gua kecewa ya karena gua curiga Indra Safri masih merahasiakan strateginya. Itu, jangan-jangan dia masih menyimpan strateginya untuk laga terakhirnya, yaitu lawan Yaman. Ya, syukur-syukur lawan Yaman beliau benar-benar mengeluarkan taktik terbaiknya. Semoga saja ya, takutnya masih disimpan lagi. Iya, semua Timnas kecewa, Indonesia Bang. resmi tersingkir dari Piala Asia U20 setelah dikalahkan 3-1 atas Uzbekistan. Timnas U20 ini sudah kebobolan 6 gol dan 4 diantaranya melalui heading. Heran, kenapa malas banget sama yang namanya lompat ya? Apa, mau nyalain postur badan? Itu yang ngegolin pemain Uzbekistan bisa dibilang pendek-pendek loh. Dan ini kekalahan kedua Timnas U20 ya. Udah TC berbulan-bulan
malah jadi bulan-bulanan. Terus ini salah siapa? Ya jelas bukan salah pelatih ya, karena pelatih tidak boleh disalahkan guys. Salahin aja pemain Uzbekistan, kenapa jago-jago. Yang menjadi pertanyaan, apakah federasi akan berlaku adil ya? Soalnya Coach Indra Safri ini bisa dibilang tidak mencapai target. Gagal lolos semifinal Piala Asia, gagal juga ke Piala Dunia U20. Jika PSSI adil, seharusnya Coach Indra Safri itu sudah dipecat karena udah jelas tidak mencapai target. Saya nggak mau tahu, kamu nggak usah pedulikan taktik macam-macam. Dapat bola kamu hajar dan masukin ke gawang. Garuda Muda asuhan Coach Indra Safri tidak mampu memenuhi target PSSI. Akankah ada evaluasi? Hai warga plus 62, yuk sini kumpul. Mari kita bahas apakah Coach Indra Safri ini patut untuk dievaluasi oleh PSSI, dan akankah PSSI mengevaluasi Coach Indra Safri dan jajarannya? Patut kita tunggu. Karena seperti sama-sama kita tahu, Indonesia mengalami penurunan dari edisi sebelumnya tahun 2023. Di mana edisi sebelumnya Indonesia mampu meraih 4 poin dari 3 kali pertandingan, kalah selisih gol dengan Irak. Sedangkan di edisi tahun 2025 ini Indonesia sampai kemarin belum sama sekali mendapatkan poin karena sudah 2 kali menelan kekalahan atas Iran dan juga Uzbekistan. So gimana menurut kalian? Apakah Coach Indra Safri ini patut untuk dievaluasi? Karena nyatanya Coach Indra Safri tidak bisa berbicara banyak di level Asia. Dan akankah PSSI mengevaluasi Coach Indra Safri dan juga jajarannya? Gimana menurut kalian? Silahkan drop opini kalian di kolom komen. Sampai jumpa di opini-opini selanjutnya. Bye. Untuk kemarin-kemarin yang selalu bilang Indra Safri lebih hebat dari Sintayong, ya iya, ayo yakin mana nih pendukung Coach Indra Safri. Jangan malu, nongol dong nih kayak gue nih, militansi Indra Safri. Kemarin gue yakin tuh timnas kita akan menang kalau misalnya babak kedua Indra Safri langsung melakukan 3 pemain dimasukkan. Udah pasti tuh menang. Yang penting jangan ada yang diganti, jangan ada yang ditarik keluar. Jadi 11 lawan 14 tuh udah yakin gua menang. Mana nih yang kemarin pudit-pudit yang mendesak STY itu keluar guys? Keluar juga dong sekarang pas Indonesia dalam terpuruk nih keluar. Kalian kritik IS gimana? Sudah kuduga guys, permainan ini lawan Uzbekistan Indonesia bakalan kalah lagi guys. Karena kenapa? Karena gua ngelihat lawan Iran kemarin Indonesia tuh nggak ada pola penyerangan gitu loh, nggak ada strateginya menurut gua ya. Dapat bola dari belakang ke sayap kiri atau sayap kanan, terus ke tengah lagi, terus nggak ada umpan terobos, nggak ada umpan 1-2, yang ada umpan long ball gitu-gitu. Ya kembali lagi ke timnas era kegelapan lah guys ya menurut gua. Sebenarnya gua ini mau tidur juga sih, tapi kayak gatel banget gua harus ini reaction. Ini dia komentar Pak Erick Thohir usai timnas Indonesia dibantai oleh Uzbekistan guys. Sebuah pelajaran berharga untuk timnas U20 dari juara bertahan Piala Asia U20 Uzbekistan. Sempat bangkit saat Jens Revan mencetak gol penyeimbang, namun timnas Indonesia U20 harus mengakui keunggulan Uzbekistan pada akhir laga dengan skor 3-1. Program timnas U20 ini harus dijaga dan dilanjutkan untuk menjaga regenerasi timnas senior guys. Ya menurut gua betul Pak, timnasnya harus dijaga, tapi pelatihnya harus diganti Pak. Karena kenapa? Karena menurut gua Coach IS ini cocoknya ngelatih Piala AFF aja Pak. Kalau di Piala Asia ya kasih aja lah pelatih dari luar negeri Pak.